Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Aminatul Faizah, mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang dengan nomor mahasiswa 24312793977. Hari ini Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran struktur atom di kelas 10 MA Wali Songo Sigaluh, Banjarnegara. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya, karena nikmat sehat itu wajib disyukuri. Karena sehat itu mahal ya. Terus hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Jangan. Kenapa? Sakit, sakit. Oke, kita doakan semoga Mas Doni cepat sembuh dan besok bisa gabung seperti biasa. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang struktur atomnya. Kita berdoa dulu agar kegiatan kita diberi kelancaran. Oke, kalau ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, ini sebelumnya sudah saya siapkan beberapa materi ya. Kita pelajari hari ini. Masuk join ini kodenya ini 1785696. Kalau semua sudah masuk, nanti kita bisa mulai. Ayo mulai. 3, 2, 1.
điều kiện cho các cái auto vào trước khi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel materi pelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia kelas 10, yaitu perkembangan teori atom. Teori atom yang pertama yaitu adalah teori atom model. Namun demikian sebenarnya sebelum Bapak ini mengatakan terkait dengan model atomnya, filosof asal Yunani yaitu itu sudah mencetuskan yang disebut sebagai atom. Jadi atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi. Tetapi Dalton melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan atom dan mendapatkan suatu teori bahwa menurut Dalton bahwa unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut sebagai atom. Dan ini sebenarnya masih sama dengan pendapatnya Demetrius. Tetapi pendapat yang lain dari Dalton ini mendukung dari model atomnya, yaitu bahwa menurut Dalton atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda ini tidak identik baik massa, ukuran, atau sifatnya. Artinya misalkan atom yang menyusun unsur aluminium dengan atom yang menyusun unsur besi ini dia tidak identik karena dia menyusun unsur yang berbeda. Kemudian menurut Dalton senyawa merupakan gabungan atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu dan dalam. Jadi misalkan senyawa air yaitu H2O, dalam pembuatan senyawanya itu memiliki perbandingan tertentu. Selanjutnya menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, sehingga di dalam suatu reaksi kimia ini sebenarnya hanya terjadi penataan dalam atom-atom saja. Dari sini Dalton mengemukakan model atomnya bahwa atom ini hanya suatu bola kecil yang tidak dapat dibagi. Ini adalah model atom. Nah, model atom Dalton ini masih sangat sederhana. Dan selanjutnya ini mengundang ilmuwan lain untuk melakukan percobaan desain yang sangat besar. Dan di sini diberikan suatu elektroda katoda dan anode. Nah, setelah tabung katoda ini diberikan energi listrik yang sangat besar, ada suatu sinar yang merambat lurus dari katoda menuju anode. Dan ini sebenarnya sinarnya itu tidak terlihat di ruangan yang terang, sehingga ini merupakan suatu partikel pengendar untuk mengetahui sinarnya itu jaraknya kemana. Dan ini biasanya ditambahkan suatu untuk menggunakan sinar. Nah, ini merupakan suatu sifat pertama dari sinar katoda, yaitu dia merambat lurus dari kutub negatif atau dan kutub positif atau negatif. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Thomson tidak berhenti sampai di sini. Thomson selanjutnya memberikan bantuan terhadap semua unsur atom. Nah, sehingga dari sini Thomson menemukan teori atomnya, yaitu bahwa atom merupakan bola kecil bermuatan positif dan di dalamnya tersimpan elektron bermuatan negatif seperti roti besi. Kalau digambarkan model atom Thomson itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah suatu bola kecil dan ada elektron tersimpan merata di dalam bola kecil ini. Dan kenapa kok menurut Thomson ini bola kecilnya bermuatan positif? Karena untuk menetralkan partikel negatif yang itu adalah videonya nanti bisa dilanjut di HP masing-masing ya. Kalau informasinya kurang bisa browsing banyak link yang mendukung sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, di awal tadi saya minta maaf belum menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Itu hubungannya dengan tugas yang tadi saya bagi beda-beda ya. Setiap kelompok saya bagi dengan tugas yang berbeda. Tadi untuk kelompok apa? Elektron ya. Elektron tadi tugasnya adalah untuk mengamati dari yang PET ya, aplikasi PET itu pakai HP ya, dilanjutkan pakai HP, aplikasi PET silahkan dilanjutkan pakai HP, kemudian main saja, ini elektronnya ditambah, dikurangi dan seterusnya. Kemudian nanti bagaimana pengaruhnya terhadap atom tersebut itu untuk yang kelompok elektron. Selanjutnya untuk yang kelompok proton ya. Kelompok proton ini ya. Ini ya. Oh ya maaf. Berarti kelompok neutron
time to begin the sixth lesson. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Siapa yang mau temen? Siapa niat yang belum sembarangan ya? Mana seru mainnya? Seru banget. Sebelumnya pernah main sini? Sudah? Banyak permainan di situ ya, nanti bisa cari permainan yang lain. Nah itu ada yang bagian main, terus bahannya apa dicatat, terus dari hasil itu dari hasil catatan nanti bisa ditentukan. Nah apa pengertian dari kelompok, bagaimana pengaruhnya, elektron, neutron, dan bagaimana dan seterusnya ya. Di Ramadan. Gimana? Dapat kesulitan tidak? Ada. Sulit. Apanya yang sulit? Hah? Iya, emang itu kan hanya sebagai simulasi saja. Jadi ini nggak cukup banyak. Program-programnya hanya berapa itu? Kurang lebih 10 ya. Nah ini nanti pasti kalau kita mengerjakan misalnya ini nomor juga kan ini informasi di sebelah sini. Pasti berubah kalau ada yang satu ditambahin dikurangi keterangan di sebelahnya kan. Kesulitan alhamdulillah ya.
Bisa lihat. Oh, ini dulu ya. Ada yang mau maju presentasikan atau kita lihat sama-sama saja? Sama-sama. Spesifik, ini sengaja saya
Terus ini yang terakhir, bagaimana kesulitannya gimana? Oke, yang tadi sudah dikerjakan bisa dikumpulkan ya. Ini ya, wah luar biasa ini pakai PTN. Lihat hasil pengamatan setelah saya memainkan pet wheel on atau saya mengambil fungsi proton neutron dan elektron itu proton menentukan realitas unsur dan memberikan muatan positif pada inti dan terus menjaga stabilitas inti atom dan membentuk isotop karena di inti kalau ada proton dan proton positif dia akan bertabrakan ya tolak menolak jadi harus ada penstabilnya itu neutron kemudian ada elektron yang memberikan sifat kimia serta berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Kesimpulan dari hasil simulasi atom ini salah petik ya. Dapat diketahui neutron dan elektron memiliki peran penting dalam menentukan sifat kestabilan atom. Luar biasa. Alhamdulillah untuk kegiatan belajar mengajar ini bisa menghasilkan pemahaman yang insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah ya. Ada bagian terkecilnya dari setiap benda yang kita lihat yang bernama atom dan atom itu ada susun atas proton, elektron, neutron. Sebelum atom itu ditemukan ada perkembangan teori atom dari yang pertama sampai yang kita gunakan sekarang mekanika kuantum. Ada yang mau ditanyakan dari yang kita pelajari hari ini? Itu ya, jadi dari Demokritus sampai mekanika kuantum kemudian pemanfaatan dengan berbagai peralatan modern yang sudah kita gunakan. Nah untuk pertemuan mendatang itu kita akan belajar tentang apa namanya ya, setelah atom ada muatan atom dan seterusnya ya, itu di pertemuan mendatang. Kemudian ini nanti saya kasih soal berikutnya, silakan dikerjakan untuk mengukur pemahaman yang kalian dapatkan pada hari ini. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan bacaan hamdalah